Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penalaran menulis. Dan saya akan menjelaskan bagian penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penalaran yang menarik kesimpulan, berawal pada yang khusus atau spesifik dan berakhir pada yang umum. Penalaran induktif selalu berupa perumpamaan. Artinya, pertanyaan itu selalu meliputi peristiwa khusus. Sifat kebenaran, kesimpulan dari argumen induktif adalah mungkin. Dan berdasarkan bukti yang diberikan, ini juga dijelaskan sebagai metode di mana pengalaman, pengamatan, dan apapun yang dipelajari oleh orang lain bisa diintensifkan untuk menghasilkan kebenaran umum. Penalaran induktif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, generalisasi induktif. Ialah proses penalaran berdasarkan pengamatan dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum. Jadi, generalisasi induktif ini, cara menarik kesimpulannya adalah dengan berdasarkan pengamatan. Dengan diperkuat juga oleh contoh, perincian, penjelasan, pengkhususan, atau ilustrasi. Contoh dari generalisasi induktif adalah seorang ibu yang dapat membedakan atau menyimpulkan arti tangisan bayinya antara si bayi kelaparan, haus, tidak nyaman, atau sedang sakit. Dan yang kedua, analogi induktif. Ialah proses penalaran untuk penarikan kesimpulan tentang kebenaran atau gejala khusus berdasarkan esensial penting yang bersamaan. Atau bisa diartikan seperti ini. Analogi induktif itu cara penarikan kesimpulannya adalah dengan membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan sifat. Contohnya, dalam riset tim medis, para peneliti mengamat berbagai efek dari bermacam bahan melalui eksperimen binatang, seperti tikus dan kera, yang dalam beberapa hal memiliki kesamaan karakter dengan manusia. Dari penelitian itu, ditarik kesimpulan bahwa bahan-bahan uji coba yang ditemukan pada binatang juga akan terjadi pada manusia. Baik, selanjutnya adalah hubungan kausal merupakan penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Berkaitan dengan hubungan kausal, terdapat 3 hubungan antar masalah. Yang pertama merupakan sebab akibat. Sebab akibat memiliki pola A menyebabkan B. Penalaran sebab akibat ini dimulai dengan pengamatan terhadap suatu sebab yang dapat diketahui berdasarkan pengamatan. Dapat ditarik kesimpulan mengenai akibat yang mungkin ditimbulkan dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini. Diperlukan kemampuan penalaran seseorang untuk mendapatkan simpulan penalaran. Hal ini akan terlihat suatu penyebab yang tidak jelas terhadap sebuah akibat yang nyata. Yang kedua ada akibat sebab. Penalaran ini dimulai dari suatu akibat yang diketahui. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai akibat yang mungkin ditimbulkan. Akan tetapi dalam penalaran jenis akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpulan. Lalu adapun yang ketiga, akibat-akibat. Akibat-akibat adalah suatu penalaran yang menyiratkan penyebabnya. Peristiwa akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Penalaran akibat-akibat berpangkal dari suatu akibat yang berdasarkan akibat tersebut, tanpa memikirkan sebab umum yang menimbulkan akibat itu. Penalaran induktif dengan melalui hubungan kausal sebab akibat merupakan penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Tak ada suatu gejala atau kejadian pun yang muncul tanpa penyebab. Cara berpikir seperti itu sebenarnya wajar dan lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan kebalikan dari penalaran induktif. Penalaran deduktif sering juga disebut dengan penalaran dari umum ke khusus atau penerapan generalisasi pada peristiwa yang khusus untuk mencapai simpulan. Proses tersebut berlangsung dalam 3 tahap.
yaitu pertama ada generalisasi sebagai pangkal bertolak, yang kedua penerapan generalisasi pada kejadian tertentu, yang ketiga simpulan deduktif yang berlaku bagi peristiwa khusus itu. Secara deduktif dapat dilakukan dengan cara menarik simpulan secara langsung dan menarik simpulan secara tidak langsung. Menarik simpulan secara langsung ialah simpulan atau konklusi secara langsung yang ditarik dari suatu premis. Menarik simpulan secara tidak langsung ialah memerlukan dua premis sebagai data. Dua premis ini akan dihasilkan sebuah simpulan. Premis pertama adalah premis yang bersifat umum. Premis yang kedua ialah premis yang bersifat khusus. Beberapa jenis penalaran deduksi dengan penarik simpulan secara tidak langsung sebagai berikut. Pertama ada silogisme kategorial. Silogisme yang terjadi dari 3 proposisi. 2 proposisi merupakan premis dan 1 proposisi merupakan simpulan. Premis yang bersifat umum disebut premis mayor dan premis yang bersifat khusus disebut premis minor. Dalam simpulan terdapat subjek dan predikat. Subjek simpulan disebut term minor. Nah, yang kedua ada silogisme hipotesis. Nah, silogisme hipotesis ini terdiri atas premis mayor yang berposisi kondisional hipotesis. Kondisional hipotesis yaitu bila premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Bila minora menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen. Yang ketiga ada silogisme alternatif. Nah, silogisme alternatif ini terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, simpulannya akan menolak alternatif lain. Yang terakhir, yang keempat, itu ada entimen. Entimen sebenarnya silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun dalam lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dari simpulan. Selanjutnya ada salah nalar. Salah nalar merupakan gagasan perkiraan kepercayaan atau kesimpulan yang keliru ataupun sesat. Pada salah nalar, kita tidak mengikuti tata cara pemikiran yang tepat. Telaah atas kesalahan itu membantu kita menemukan logika yang tidak masuk akal dalam tulisan. Di sini ada contoh yang sudah tertera di PowerPoint, yakni di sekolah Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang terpenting. Tanpa menguasai bahasa Indonesia, seseorang siswa tidak mungkin dapat memahami mata pelajaran lainnya dengan baik. Namun, pernyataan tersebut tidaklah tepat. Bahwa bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang penting, memang benar. Tetapi, kalau dikatakan terpenting, tampaknya perlu dipertanyakan. Salah tafsir dapat terjadi karena kekeliruan induktif-deduktif, penafsiran relevansi, dan pengguna otoritas yang berlebih. Selanjutnya, macam-macam salah nalar dalam tulisan. Yang pertama ada generalisasi terlalu luas. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh sejumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang. Dengan besarnya generalisasi itu, sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Salah nalar ini terjadi karena kurangnya data yang dijadikan dasar generalisasi. Sikap menggampangkan, malas mengumpulkan dan menguji data secara memadai. Selanjutnya ada penyebab yang salah nalar. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran maksud. Orang tidak menyadari bahwa orang yang dikatakan itu salah. Yang terakhir ada argumentasi bidik orang, yakni salah nalar yang disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembaninya. Dengan kata lain, sesuatu itu selalu dihubungkan dengan orangnya. Sekian materi yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.